Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Enggak, tenun. Alhamdulillah pada sore hari ini Jumat yang berkah kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu dan kita bersyukur pada hari ini diberikan kesehatan dan juga dimudahkan dalam segala urusan, serta semoga juga Allah lapangkan pula sebagaimana Allah melapangkan kita ke majelis ilmu. Ikhwatu fillah, nah insyaallah nanti untuk penjelasan tentang kurban sedang menyusul ya. Ada sebulan lagi ya, kan 17 Juni ya. Ada sebulan lagi ya. Kurban itu insyaallah kita akan dilaksanakan ya gitu. Nanti saya siapkan juga temanya ya. Nah sekarang hari ini kita menjelaskan bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan sunnah atau dengan hadis. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mendalami, memahami, serta mengamalkan makna-makna Al-Quran. Beliau telah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan dan perbuatan yang tentunya bagaimana penjelasan beliau terhadap Al-Quran itu adalah berasal dari wahyu Allah dan bimbingan darinya. Allah Ta'ala firman, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Al-ayah. Dan kami telah menurunkan kepada engkau al-dzikr. Al-dzikr itu Al-Quran ya. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, artinya dari Rabb mereka karena pengetahuanmu mengenai makna apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu dan semangatmu untuk mengikutinya. Juga karena kami mengetahui bahwa engkau adalah makhluk yang paling utama dan penghulu anak Adam. Maka engkau memberikan perincian kepada mereka ayat yang global atau menjelaskan yang masih samar. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi ini bagaimana keistimewaan terhadap Nabi Muhammad ya. Karena ilmunya juga ya, ilmunya yang tentu berasal dari wahyu Allah, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ilmu dari Nabi kita. Dan juga bagaimana perkataan dan perbuatan yang beliau jaga ya. Beliau disebut khuluqin azim ya gitu. Karena bagaimana akhlak beliau yang mulia ya gitu. Beliau mulia dalam segala hal ya. Mulia dengan ibadahnya ya. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa menjadikan Allah sebagai totalitasnya, bertawakal, bertakwa kepada Allah ya. Dan juga kepada manusia, kepada sesama ya, termasuk kepada keluarganya ya. Kepada keluarganya Rasulullah itu adalah yang terbaik ya gitu ya.
Dan diterangkan bahwa diriku ini, ya, kata Nabi, yang terbaik pada keluargaku, ya gitu. Dan sebaik-baiknya suami itu atau laki-laki itu yang terbaik pada istrinya, diantaranya khusus, ya gitu, pada istrinya. Dan akan tetapi bagaimana pula istri yang taat pada suami, ya itu ya. Nah, disinilah bagaimana perlunya pemahaman seperti ini, ya gitu. Itu. Ini saya nggak akan panjang-panjang kalau tentang kayak gini mah ya, agak berat juga. Ya, walaupun Nabi dikatakan al-ummi, ya gitu, tidak bisa baca dan tulis, ya gitu. Tetapi ya bagaimana, iya, Nabi ya semangat. Nah ini ya, semangat, karena ini pengetahuan, artinya apa yang Allah jelaskan padanya, ya gitu, ya bisa masuk ke dalam hatinya, bisa beliau mendalaminya, memahaminya, dan senantiasa ya bersama Jibril kan itu bertalaki terus, ya itu karena memang beliau punya kelebihan demikian, ya gitu. Dan pula tentunya beliau pula karena semangatnya juga ya, yang tak pernah henti dalam mendalami Quran, ya gitu. Maka Nabi itu ajwad dan nas, ya. Ajwad itu kedermawanan, itu kan bisa jadi kedermawanan dari segi harta atau kedermawanan dari segi pemberian, ya gitu. Bisa juga pemberian ilmu juga, ya. Nah itu pemberian ilmu lewat apa? Dengan belajar, ya gitu. Nah ya, ini adalah wujud pemberian, ya. Orang yang belajar itu memiliki wujud orang yang senantiasa memberi ilmu, ya gitu. Karena kata Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana menafsirkan seputar kebaikan Nabi, ya gitu. Beliau sangat kasih sayang kepada umatnya, pada keluarganya. Itu adalah bentuk bagaimana dermawannya Nabi. Dan beliau juga memberikan nasihat, memberikan petuah. Itu adalah wujud ya kepedulian Nabi itu juga. Nah itu luar biasa bahkan Nabi itu ya, perkataannya itu ya. Ya doanya selalu itu ya, minta yang iya, selalu husnuzon ya Nabi itu, ya gitu. Sehingga ya kalau menemukan hal yang berbeda yang tidak diinginkannya, ya beliau husnuzon, ya gitu. Dari pengamalan itu ya berarti beliau mengetahui apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, beliau tahu, ya berarti beliau sudah mengamalkannya juga, ya. Kayak di kita mah susah mengamalkan Pak. Semuanya gitu, terkadang juga berat, ya gitu, situasi dan kondisi ya terkadang ya emang belum gitu ya, ya mengamalkan sunnah itu ya gitu. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja terkadang emang situasi kondisi itu yang Masya Allah yang memaksa kita gitu ya gitu. Seseorang saja ketika dihadapkan untuk amanah kewajiban menyampaikan ilmu, ya, apalagi dihadapkan dengan keluarga, beda itu, ya, rintangannya. Bahkan dengan sholat saja itu ya, ketika azan sudah dikumandangkan, tapi ketika itu ada kebutuhan keluarga ya memang lebih diprioritaskan gitu ya gitu. Hanya saja tentunya
bagaimana agar tidak terbengkalai satu persatu itu ya. Nah itu ada saat-saatnya juga gitu ya gitu. Ada saat-saatnya juga kita, apalagi tentunya dengan kecanggihan teknologi itu ya, dengan juga kemudahan yang Allah berikan pada saat ini ya. Dari segi ya harta mungkin kita berkecukupan ya gitu. Sehingga bisa ya gitu untuk keluarga. Kasih sayang ya terkadang juga bagaimana senantiasa, jangankan ketika dekat, ketika jauh gitu ya, terfikirkan gitu ya gitu. Nah, itu kasih sayang juga demikian ya gitu. Ya, dekat dan jauh gitu ya, terfikirkan ya gitu. Luar biasa itu ya kasih sayang, apalagi ya diantaranya emang ya kalau kita tahu ya kasih sayang dari orang tua, dari ayah maupun ibu kita ya gitu. Nah itu kan memang bagaimana Nabi mengamalkan itu semua ya, kasih sayang pada umatnya, pada keluarganya ya gitu. Karena ya itulah itu ya. Hmm. Hmm. Ya kepada orang kafir juga beliau menunjukkan budi pekerti yang luar biasa itu. Iya. Serta semangat untuk terus mengikuti ya gitu. Sehingga ada kalanya seseorang futur ya, turun semangatnya. Akan tetapi kalau Nabi itu senantiasa Allah berikan keistimewaan untuk terus belajar lagi dan belajar terus ya gitu. Ya kalau kita terkadang ya futur itu ya apalagi dengan situasi kondisi yang kurang mendukung dan sebagainya ya berat lah gitu ya. Untuk terus senantiasa terkadang mau belajar ya kita perhitungan ya bukan apa-apa juga gitu ya gitu. Karena memang kebutuhan yang mendesak dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana Nabi diberikan keistimewaannya gitu. Memang sudah profesinya juga ya, profesinya juga ya. Nah, kalau kita kan ya banyak yang sambilan juga ya kalau dalam hal ini ya, banyak yang sambilan ya, dakwah ya dalam menyampaikan ilmu ya sambilan banyak ya, yang sambilan itu banyak. Akan tetapi tentunya juga bagaimana kebutuhan umat pula ya yang harus demikian kita perhatikan. Begitu pula keluarga juga demikian diperhatikan ya. Maka di sini senantiasa bahwa kita menyemangati ya, menasehati ya. Kadang turun semangat itu ya, kadang turun. Nah, beda dengan ya kualitas para nabi itu ya, kualitas para sahabat radhiyallahu anhum tentunya wah beda itu ya. Alus sufah itu ya. Itu kan tidak pernah henti ya. Walaupun mereka tidak bekerja tapi terus belajar dan belajar di masjid ya. Ya. Itu kan kebutuhan hidupnya kan sudah dijamin di situ ya gitu. Tapi ya kita tentu yang paling wajib adalah berupaya atau berikhtiar itu. Tidak mengandalkan dari pementa, sudah mengandalkan dari paneang ya gitu. Nah itu iya Usman, Umar kan iya kan, tapi tentunya juga kan apa yang mereka upayakan juga kan dari awal mereka masuk Islam juga itu tentu itu upayanya, usahanya senantiasa menunjukkan kerja keras ya. Tidak hanya saat masuk Islam itu hidayah datang sendiri, enggak itu ya itu enggak, ada kerja kerasnya baru Allah dekatkan ya gitu. Dalam hal apapun lah gitu, tidak mungkin datang sendiri itu ya gitu. Nah ini semangat ya gitu. Juga Nabi itu adalah makhluk yang paling utama, penghulu anak Adam ya gitu, disebut penghulu anak Adam. Karena bagaimana Nabi Muhammad dimuliakan, segi keturunan tentunya dari Ismail ya gitu kan,
di mana tentunya akan keilmuan, dan Ismail juga berasal dari Ibrahim kan gitu. Gitu. Kan keturunan Ismail Ibrahim kan, nah itu kan Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi ya gitu. Nah itu ya, keturunan Ismail Nabi Muhammad ya. Keturunan Ismail ya kan. Iya, dari ayahnya Abdullah, kemudian juga dari kakeknya Abdul Muthalib dan sebagainya, terus ya gitu. Itu ke Ismail ya nasabnya itu. Model Abdullah itu masuk Islam itu belum ya? Belum. Belum masih Abdullah enggak, menyembah berhala ya. ya masih ada. Kan tapi kan Quraisy mah dimuliakan juga. Quraisy ada kemuliaannya itu sendiri ya. Sebagaimana yang dijelaskan kemarin tadi surah Az-Zukhruf ya gitu. Itu ada kemuliaan dari Quraisy juga, sebelumnya Bani Israel jadi dimuliakan ya gitu. Istilahna meureun Allah teh moal teh gaeun ngalihkan Nah, itu betul. Ya. Ayo bapak urang masuk neraka mah urang ngilu kan neraka. Iya betul. Sigana gitunya. Benar tadi. Ya, bisa jadi. Minta kan segala yang apa yang dikehendaki Nabi kan itu kasih Allah ya. Iya, kasih Allah Nabi. Pasti dimuliakeun. Ya, pasti dimuliakan. Dipedunin lah istilahnya. Iya. Bahayana. Dan dalam masalah sholat juga kan Nabi Muhammad kan langsung beliau berbicara dengan Allah gitu. Jadi imam kan sering jadi imam kan. Ya, bahkan saat itu juga dalam sholat itu ya bisa jadi itu adalah mimpi atau bagaimana, beliau mengimami para nabi gitu ya gitu. Ya kan ketika Isra Mi'raj kan ada keutamaan disebutkan gitu ya. Ya. Nah, ketika dalam keadaan Isra-nya itu beliau mengimami para nabi gitu. Nah itu. Nah, karena itu disebut penghulu anak Adam ya gitu. Nah itu. Maka tentunya nabilah yang berhak memberikan perincian baik yang global maupun yang samar ya gitu. Kan ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat ya gitu. Al-Quran itu ya, dua-duanya tidak boleh kita mengabaikan ya gitu. Yang muhkam yang sudah jelas hukumnya gitu ya gitu, yang sudah jelas, yang bisa dipahami gitu ya gitu. Ya, tinggal yang mutasyabihat gitu ya gitu. Hadis-hadis itu juga penjelas Quran. Ya, nanti ada fungsinya. Ya. Nah, ada. Seperti ayat-ayat tentang hukum ya. Ya, ayat-ayat tentang hukum hudud yang jelas ya. Terus juga tentang wudhu ya, sebagian jelas ya, ada ya, globalnya saja, tapi ya tidak yang sunnahnya kan cuma yang global, yang rukunnya saja, yang wajibnya saja, dan tentang wudhu ya gitu. Nah itu. Terus juga ayat-ayat hukum yang jelas ya, itu banyak juga, diantaranya tentang apa itu yang berhubungan di siang hari tentang itu keluarga juga kan, misalnya tentang zihar dan sebagainya itu ya, ketika seolah-olah si suami itu menceraikan istrinya padahal dengan perumpamaan ya gitu, engkau seperti punggung ibuku dan sebagainya ya, itu ada hukum-hukumnya jelas ya gitu ya. Tentang saum juga ya global sebenarnya, tentang saum juga perintahnya global ya. Tentang saum kan Ramadan bagaimana perintahnya global, apa yang dijelaskan tentang Ramadan global ya gitu. Nah, itu yang muhkam ya gitu. Dan yang samar, nah ini banyak juga seputar ketauhidan yang samar juga, itu harus senantiasa dikaji juga ya. Nah, yang mutasyabihat itu memang sebagian ya, sebagian, tidak seluruhnya ya. Sebagian ya. Tetapi tidak terlalu seseorang itu mendominasikan ya, atau istilahnya apa itu,
cenderung lah gitu, cenderung pada ayat yang terus mutasabihat saja sehingga mengabaikan yang muhkam ya gitu. Nah, itu contoh seseorang tuh ya ketika membahas tentang sifat Allah tuh ya. Nah itu jangan terlalu dalam. Allah istiwa di atas arsy, istiwa itu gimana dijelaskannya, nggak usah terlalu dalam tuh ya gitu. Terus juga hal-hal yang goib ya, tentang jin tuh ya, tentang jin nggak jangan usah terlalu dalam tuh ya, kumaha jin tuh ya, kayak bagaimana pengetahuan secara global tentang jin, cukup apa yang dijelaskan di Al-Quran maupun As-Sunnah gitu. Jangan terlalu dalam sehingga melabrak gitu ya. Nah ini kadang kebiasaan di kitanya gitu, dikatakan jin itu punya keistimewaan tertentu bahkan gitu, sehingga bagaimana walaupun tentunya mereka jin ada yang memahami Al-Quran, tetap mereka juga adalah makhluk Allah gitu. Ya. Mereka mendengarkan Al-Quran ya, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah ya gitu. Bukan serta merta mereka punya keistimewaan dan sebagainya ya. Dan juga dikatakan tuh ya, bukan hanya tentang sifat Allah, terus juga tentang jin tuh ya yang mutasabihat ya gitu, tentang takdir nah itu ya, itu masih mutasabihat juga ya. Sebagian dijelaskan kan bagaimana hikmah terhadap takdir itu sendiri ya, hikmah terhadap ujian tuh ya gitu ya, hikmah agar kita tidak terlalu berbangga diri ya, juga tidak terlalu bersedih hati gitu kan, tentang ujian. Tapi tentang takdir secara mendalam dan lebih dalamnya lagi itu ada yang sebagian Allah rahasiakan ya, gitu. Karena ya kita jangan terlalu mendalam ya gitu ya. Bukan kita berarti menolak tentang sifat Allah, akan tetapi akan mendalam terhadap yang mutasyabihat, itu berarti nantinya kita akan berlebihan juga ya gitu. Berlebihan juga ya. Bahkan tuh ya gitu, orang bisa saja mengaku sebagai nabi tuh ya, gara-gara ya dia mendalami mutasyabihat, kemudian dia mendalami juga ilmu khusus lah gitu, ilmu kalam lah bagaimana lah gitu kan, ada ilmu kalam, ada ilmu yang memang didalami tapi terkadang juga tidak memberi manfaat juga ketika saat itu pula kualitas orang yang mencari ilmunya gitu ya tidak mendukung ya gitu. Ya ilmu kalam silahkan dipelajari bagi orang-orang yang memang mendalam ilmunya ya gitu. Ya dia tidak akan terpengaruh gitu ya pada ilmu kalam ya, apakah dipelajarinya saat itu pula dia tahu apa yang harus dia pahami atau tidak kan, gitu dari ilmu kalam. Dia tahu dah karena punya mendalam ilmunya ya gitu ya. Tapi ketika ilmunya baru sedikit ya, aduh kumaha ya. Karena itu kan Imam Syafi'i ya cenderung tidak boleh kita mempelajari ilmu kalam, apalagi orang yang ilmunya sangat awam ya gitu ya, lebih situ bawa ya gitu ya gitu. Bahkan bisa sampai ketika mendalami hal itu ya, serta tidak dibimbing dengan baik dengan gurunya, nah itu bisa jadi pemahaman tersendiri nantinya gitu ya gitu. Seolah-olah mendapatkan wahyu sendiri gitu ya. Mendapatkan wahyu sendiri. Karena apa? Emang terlalu dalam dari yang mutasyabihat ya. Itu ya di surah Al-Imran ayat 7 bisa kita dipahami itu ayat 7 ya gitu. Nah itu bisa nanti dibaca lah gitu ya, surat Al-Imran, karena itu panjang ya penjelasannya. Al-Imran ayat 7 gitu ya. Nah terus bagaimana fungsi sunnah terhadap Quran, nanti kita akan jelaskan lebih dalam nih. Secara ringkasnya ya, saya paling bacakan sedikit.
Bagaimana? Yang pertama, fungsi sunnah atau hadis, ya. Sunnah itu diantaranya menyepakati pada seluruh sisi, seperti hadis-hadis yang menunjukkan kepada kewajiban sholat, zakat, saum, haji dan sebagainya. Itu pasti disepakati, ya, itu. Ya, tidak ada pertentangan. Ya. Yang ada perbedaan mungkin ya tata cara, itu mah beda lagi itu mah, ya. Tapi kan tentang bagaimana bacaan takbir kan tuh sudah jelas, hadis-hadisnya ada gitu, ya, gitu. Nah, bagaimana perannya terhadap Al-Quran? Ya, di situ dijelaskan wa aqimus shalah, diterangkan bagaimana di dalam hadis sholat itu seperti orang yang terakhir dia mendirikan sholat. Gimana kalau dia terakhir dalam mendirikan sholat kan? Terakhir dia sholat kan berarti harus benar-benar khusyuk, ya, gitu. Itu contohnya, ya, gitu. Tentang waqimus shalah. Terus juga bagaimana zakat, ba'atuz zakah dijelaskan. Nah, tentang zakat itu dipahami, disepakati, ya. Tentang zakat tidak ada perselisihan, gitu. Ya. Atau macam-macam zakat kan gitu. Walaupun tentunya di Al-Quran cuman ya sebagian tentang zakat, ya, gitu. Ya. Tapi sebagaimana kewajiban sedekahul fitri, ya, gitu. Kan dijelaskan bagaimana disepakati juga di dalam surah At-Taubah, serta dijelaskan apa itu yang mustahiknya, ya, dijelaskan mustahiknya. Di hadis juga diperkuat lagi dengan nominasinya itu harus fakir miskin, ya, gitu. Di antaranya, ya, gitu. Tidak pernah dipertentangkan tentang zakat, ya, gitu. Tentang saum di bulan Ramadan tidak dipertentangkan juga kewajiban saum di bulan Ramadan, ya, gitu. Nah, itu mah jelas lah, gitu. Bagaimana kewajibannya, ya. Kalau zakat, ya, terkadang ini yang jadi kita harus mengkaji lagi, ya, karena di kita ada pembagian sebagian, ya, tentang zakat penghasilan lah gitunya. Kayak di zakat zakat yang itu ketika itu teh yang suka di jalan-jalan itu, ya, gitu. Kan selain zakat penghasilan teh zakat pergantian tahun, ya, zakat gitu. Kumaha tuh? Ya, yang jelas kan itu kan zakat fitri, zakat mal sudah jelas, teman kan pasti disepakati oleh hadis dan juga Quran juga jelas, ya, gitu. Islam. Tapi nah ini yang fikihnya, pemahamannya itu yang terkadang berbeda-beda kan, gitu. Terhadap Al-Quran maupun terhadap hadis itu kan ada yang berbeda-beda. Ya. Itu ada yang berbeda-beda sehingga bagaimana ini yang harus dikaji, ya, oleh kita, ya, gitu. Jangan sembarang menetapkan bagian tersendiri itu, ya, gitu. Ya. Sedangkan kita juga jangan sampai pula, ya, pemahaman orang lain juga yang belum tentu itu adalah pemahaman yang bisa jadi keliru atau kurang, gitu, ya. Ya, kita jangan sampai memvonis, ya, gitu. Kan beda-beda bagaimana sudut seseorang menyampaikan atau menyimpulkan itu beda-beda. Tentang haji, ya, itu sudah jelas, ya, tentang haji. Bagaimana haji harus ke Masjidil Haram, ya, jelas, ya, gitu. Udah disepakati itu mah, ya, jelas. Ya. Mutlak. Kalau yang tidak mampu tidak kewajiban. Ya, bagi yang mampu saja, gitu kan. Manistata'a ilaihi sabila.
Nah itu jadi tentang sholat yang 5 waktu ya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, disepakati oleh hadis. Begitu juga zakat fitri diantaranya ya, yang wajibnya, dan juga zakat mal diantaranya sebagian tuh ya. Saum di bulan Ramadan sudah disepakati juga, haji juga disepakati juga ke Masjidil Haram ya gitu. Dan lain-lain sebagainya. Tanpa menyebutkan syarat-syarat dan rukunnya ya. Nah, baru nanti kalau seputar syarat dan rukun, pasti ada yang berbeda-beda. Rukun sholat ada yang beda dari Imam Syafi'i, dari Imam Hanafi, Hambali, terus ada yang berbeda ya gitu. Kalau Itu. itu pangkol, nah itu. Iya. Yang kedua, menjelaskan apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan menafsirkannya gitu ya. Seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang rincian hukum-hukum sholat, ya, saum, zakat, haji, jual beli, muamalah dan lain-lain. Semua perkara tersebut tertera dalam Al-Quran itu secara global, ya. Di Al-Quran cuma secara global saja ya. Gitu. Nah, As-Sunnah menjelaskan secara terperinci, ya, gitu. Kan apa dalam sholat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu kan gitu, ruku dan sujud. Kumaha ruku dan sujud? Nah, dijelaskan sama hadis ya, gitu. Gitu. Terus juga saum tuh ya, bagaimana ya sudah ada rasanya di Al-Quran. Saum di bulan Ramadan kan ayat 185 kalau sebulan penuh. Nah, nanti dijelaskan pula bagaimana apa saja yang membatalkan ya, apa saja yang itu, walaupun ada perbedaan juga di antaranya ya. Tapi ada beberapa yang sudah dirinci ya gitu oleh para ulama. Pakai hadis ya menjelaskan. Iya, ke hadis tentang zakat, demikian juga haji juga ya, dan semuanya lah. Kalau mau dirinci itu terlalu dalam juga nanti ya waktunya ya. Dan yang ketiga, mewajibkan suatu hukum yang didiamkan oleh Al-Quran atau mengharamkannya ya, seperti hadis-hadis yang menetapkan menggabung Cenah dipake heula itu simpen. dalam menikahi seseorang wanita dan bibinya, hukum syuf'ah dan lain-lain ya. Ini harus dikerajin nih, ini kata Ibnul Qayyim nih ya, menggabung dalam menikahi seseorang wanita dan bibinya. Kalau sama adil aja nggak bisa ya berarti. Iya, Emang kawin si A, orang ceklan nggak bisa dikawin lagi ya. iya. Terus syuf'ah ini saya Kalau sudah meninggal boleh mungkin ya. nanti kita kaji lah ya lebih dalam ya. Dalam lagi. Anissa ya. Nah, terakhir dulu buat hari ini ya. Bagaimana I berkata, dan aku tidak mengetahui bahwa sunnah Nabi SAW ada 3 fungsi. Dan mereka para ulama bersepakat pada 2 fungsi, yaitu pertama, Allah menurunkan nas Al-Quran, lalu Nabi menjelaskan seperti nas tersebut. Ya. Yang kedua, Allah menurunkan ayat Al-Quran yang bersifat global, lalu Nabi menjelaskan makna yang diinginkan oleh Allah dengan sifatnya juga ya, yang sifatnya global juga ya, dan juga nanti diperinci juga gitu ya gitu, karena di Al-Quran cuman globalnya saja ya. Nah, global terperincinya itu ada di hadis ya gitu. 2 ini yang disepakati. Adapun yang disunahkan oleh Nabi yang tidak ada dalam nas Al-Quran ya gitu. Nah, terus juga kata Imam Syafi'i, masih panjang nih. Sebagian ulama mengatakan Allah memberikan kepada beliau untuk mensunnahkan apa yang tidak ada dalam nas Al-Quran ya gitu. Nah, terus juga kata Imam Syafi'i, masih panjang nih. Sebagian ulama mengatakan Allah memberikan kepada beliau untuk mensunnahkan apa yang tidak ada dalam nas Al-Quran ya gitu. Nah, terus juga kata Imam Syafi'i, masih panjang nih. Sebagian ulama mengatakan Allah memberikan kepada beliau untuk mensunnahkan apa yang tidak ada
nasnya dalam Al-Quran ya. Jadi ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah ya gitu. Ya seperti ya tahajud kan gitu, sholat malam ya disunahkan ya gitu. Sunahkan ya. Iya, itu kan Kita 11 rakaat. iya. Hukumnya saja dulu bagaimana sunnah ya gitu. Itu tahajud yang disebutkan itu kan disebutkan oleh Al-Quran itu kan sholat malamnya itu kan itu hanya globalnya saja. Baru nanti hukumnya dijelaskan oleh Nabi gitu ya. Ditetapkan hukumnya itu ya. Karena Allah mewajibkan hambanya untuk menaati beliau dan telah terdahulu dalam ilmunya berupa taufik untuk beliau kepada keridhoannya gitu. Karena kan juga tidak setiap umatnya itu ya mudah ya untuk mengerjakan semua yang diperintahkan ya gitu. Kan yang wajib mah ya bahkan gitulah hanya ya umatnya itu tidak akan sanggup, bahkannya sholat 5 waktu tidak semuanya sanggup juga gitu. Ya orang-orang yang bagaimana meninggalkan sholat karena masih banyak ya kita meninggalkan sholat gitu ya. Maaf kalau yang sakit model orang tua saya kan dulu dituntun sholatnya gitu. Ya kalau sholat itu kan bisa tahap kewajibannya kan beda-beda tuh ya gitu. Nanti dia misalnya sakitnya sesuai sakitnya bagaimana gitu ya. Nanti bisa ada dengan duduk kan, bisa dengan berbaring juga kan gitu. Tua ya harus dibimbing ya. Iya. Sudah pikun. Ya atau juga dibimbing bagaimana sholatnya gimana gitu ya. Yang pasti jangan ditinggalkan. Yang kewajibannya berarti pengasuhnya ya anaknya gitu. Iya. Nah itu yang sunnah itu kan diantaranya tahajud ya. Sedekah yang sunnah juga kan ada kan, sedekah yang sunnah itu juga diantaranya kan diterangkan dalam Al-Quran dan banyak sekali ya itu tentang sedekah yang sunnah. Ya. Dan tidak semuanya mampu Pak. Kalau masalah sedekah apalagi ya gitu. Tidak semuanya mampu ya gitu. Kalau zakat itu Nah zakat samanya ya nggak mau ya bayar ya. zakat fitri kan ada itunya juga apa si muzaki itu teh kemarin tuh ada kan itunya syarat-syaratnya kan gitu ya, syarat-syaratnya ya kan secara walaupun ya apa bayi yang baru lahir itu ya gitu nah disakati ya, silakan saja gitu ya gitu. Baru lahir ya dia udah. Iya. Di dalam kandungan mungkin. Nah, dalam kandungan ada teka-teki. ya masih ini ya karena belum tentu hadir juga gitu. Tergantung bagaimana nantinya gitu ya. Kalau dalam kandungan ketika itu kan ya ya sodakoh itu. Adapun misalnya zakat fitrinya jadi sunnah. Ya kenapa? Karena belum tentu hadir. Ada orang yang keguguran teh kan gitu. Keguguran ada yang memang 6 bulan, 7 bulan. ya 6 bulan 7 bulan bisa jadi gitu ya gitu. Masih 4 bulan kan masih teka-teki. Iya. Yang 4 bulan kesana mah lebih itu ya bisa jadi ya insya Allah gitu. Cuman kan beda-beda gitu ya. Ada yang ketika anaknya mau lahir tapi mengancam nyawa ibunya juga kan gitu. Ada seperti itu juga ya gitu. Yang malang ya, yang gitu ya bentuknya. Ya anaknya mau lahir tapi Operasi. ya mengancam nyawa ibunya ya. Kalau anaknya lahir bisa jadi ibunya nah itu kan beda tuh. Tapi emang ada juga ya orang Arab yang menjelaskan tuh dia disesar selama 6 kali itu 6 kali lahiran dia disesar Pak, luar biasa Pak. Disesar 6 kali ya kumaha iya disesar kan jadi maksudnya teh Setiap lahir disesar. ya setiap kali disesar gitu dan dia 6 kali lahiran disesar gitu bisa gitu Tapakna etakeun yang udah tempatnya. bisa jadi Allah alam. Karena enggak pakai pedang kan terangkat kan. Ya itu seputar beberapa kan butuh taufik juga ya
Seorang juga ketika awal menuntut ilmu itu kan kewajibannya terus ya, tapi mendawamkan menuntut ilmu terus menerus secara ilmu khususnya juga, nah itu ya, nah itu kan ada sebagian yang Allah tetapkan keutamaan dalam menuntut ilmu ya gitu, di antaranya juga ya gitu, tidak semuanya orang sanggup menuntut ilmu, apalagi yang khusus-khusus ya seperti bahasa Arab, sastra Arab, makanya usul fikih gitunya, usul fikih, kemudian usul tafsir kan liar sebenarnya. Nahwu itu sastra Arab, Nahwu mah ya bahasa Arab. belajar dari nol ya. Iya, nahwu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab juga panjang bahasanya, tidak hanya nahwu Paling sorof banyak juga gitu ya. bahasa Indonesia masih dikit. Iya, nahwu sorof juga kan ada perinciannya juga nahwu sorof teh. Wah, ya, kedua ya kalau mau diperinci juga itu ya gitu. Dipelajari juga kan hanya orang-orang khusus gitu ya gitu. Ada orang mungkin sudah tua atau bagaimana, bukan wilayahnya gitu. Sekalipun dia sudah ditetapkan jadwal di masjid untuk ngaji bahasa Arab, kalau memang dia belum beri apa waktu dan sebagainya, ilmunya juga belum dapat, ya Nggak akan nyambung. ya kan nyambung itu bahasa Arab telir mutung nama gitu. Ya, model ini mah dari nol dulu, dari Al-Baqarahnya, Iya. dari Al-Fatihah di ayat kan surat Al-An'am. Jadi tetap butuh taufik ya, butuh taufik kepada keredoannya, itu harus senantiasa kita ya dawamkan yang wajib maupun yang sunnah ya gitu, termasuk juga dalam menuntut ilmu ya gitu. Ya kalau kita tidak mampu yang khususnya, ya yang minimalnya kita memahami ya. Masalah tafsir ya kita tidak bisa mempelajari usul tafsir yang lebih dalam, tentunya aduh liar katanya mah. Ya kita belum nyampe ya, ya, malah bingung. jelaskan saja minimal fungsi-fungsi Dan global ya globalnya aja dulu ya gitu. pokok dan Itu yang pokok. Nah gitu. Adapun sebagian lagi mengatakan semua yang disunahkan oleh Nabi mempunyai asalnya dari Al-Quran. Ada yang memang tidak ada asalnya, ada juga yang ada asalnya. Itu seperti tahajud kan ada asalnya juga ya. Ada yang tidak ada asalnya kan gitu. Memang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tapi disunahkan oleh Nabi ya gitu. Banyak itu mah. disunahkan kan, dicontohkan ya. Ya contohkan, disunahkan, di hukumi sunnah ya gitu. Nanti ini ada penjelasannya lebih lanjut. Mungkin itu saja dulu ya. Tadinya saya ada ini janji. Nah, itu saja dulu mungkin yang bisa disampaikan. Wa'afu minkum wa'afikum. Insyaallah kita di hari Senin ya lanjut lagi ya. Ya sarallah. Oke, kita tutup saja dengan doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna sada wa taqwa afafa gina min yang qalibul sabit wa man nikstarifu masih ini aldi wa ismi dunia ya latifi ha ma'asis latilah ma adi wa jatan li fi kulli khair kulesar wa rahmatika ajufatika ni lam sitafatan salli sa'ni kullahu la ilaha illa anta Rabbana atim lana nurana wa ighfir lana innaka wa tub alaina Rabbana ighfir lana wal ikhwana subhana bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil amanu Rabbana innaka Rabbi auzi'ni azkura nikmatika wa na'mala sholihan tadaws inni tubtu ilaika Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghits li lisani kullu fatikni wa astaghfirin Rabbana afriq alaina sabra sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Juga kita doakan buat saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, semoga Allah memberikan kesembuhan ya Allah banas. Amin ya rabbal alamin. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum wa fikum. Subhanakallahumma bihamdik
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.